Materi berikutnya, siklus hidup hewan dan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, berikutnya yang pertama kita bahas adalah metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh makhluk hidup selama perkembangannya. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa bedanya metamorfosis dengan metamorfosis tidak sempurna? Berikut penjelasannya. Metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang mengalami masa kepompong. Contohnya ini, kupu-kupu, kumbang, lebah, nyamuk. Urutannya ini, telur, nimpa, pupa, dewasa atau imago. Jadi telur, nimpa atau ulat atau larva, pupa atau kepompong, imago atau dewasa. Nah, ini telur, kemudian ini nimpa atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, dewasa, bentuk dewasa. Itu urutan metamorfosis sempurna. Ini proses metamorfosis sempurna pada nyamuk. Ini telur, kemudian ini larva, ini pupa, kepompong, bentuk nyamuk dewasa. Jadi metamorfosis sempurna itu perubahan bentuknya itu mencolok sekali. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Ini metamorfosis yang tidak mengalami masa kepompong. Contohnya ini, belalang, laron, lipas, kutu, jangkrik. Urutannya ini, telur, nimpa atau ulat atau larva, langsung dewasa atau imago, tidak mengalami masa kepompong. Metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik, misalnya ini telur, kemudian nimfa, jangkrik kecil, belum punya sayap, kemudian jangkrik dewasa imago, bentuk dewasa imago, punya sayap. Terus ubur-ubur sekarang. Ubur-ubur siklus hidupnya. Ini ubur-ubur itu punya dua bentuk, yaitu bentuk medusa dan bentuk polip. Bentuk medusa itu bentuk yang bisa berenang secara bebas. Bentuk polip itu bentuk yang menempel pada dasar pada suatu benda. Bentuk medusa itu dapat bereproduksi secara kawin, secara seksual. Sedangkan bentuk polip ini bereproduksinya secara aseksual dengan cara tunas. Tunas ini nanti kalau sudah dewasa akan lepas menjadi medusa kecil atau yang disebut evira. Nah, ini siklusnya. Ini bentuk medusa yang bisa berenang, yang jantan mengeluarkan sperma, yang betina mengeluarkan ovum, terjadilah pembuahan atau fertilisasi, menghasilkan sigot. Terus tumbuh menjadi larva. Menjadi larva, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Setelah itu, ini berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Ini bentuk polip, dia menempel, tidak bisa berenang. Terus tunasnya nanti kalau sudah dewasa akan lepas menjadi medusa kecil yang disebut evira. Tumbuh berkembang setelah dewasa menghasilkan sel kelamin, begitu seterusnya. Jadi reproduksinya ada dua cara, bisa secara kawin, menghasilkan sel kelamin, bisa secara tidak kawin dengan membentuk tunas. Itulah siklus hidupnya ubur-ubur. Sekarang metamorfosis katak. Ini telurnya nanti akan menjadi kecebong, yang berekor, kemudian menjadi berudu. Nah, ini kaki belakangnya tumbuh. Jadi katak itu kaki belakangnya tumbuh lebih dulu. Setelah itu menjadi katak muda, kaki depannya tumbuh. Kemudian ekornya nanti akan menyusut. Jadilah katak dewasa. Ini. Jadi metamorfosis pada katak. Telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Saat berudu, tumbuh kaki belakang. Saat katak muda, tumbuh kaki depan. Jadi kaki belakang katak itu tumbuh lebih dulu. Setelah dewasa, ekor katak akan menyusut. Jadi bukan putus, menyusut.
Berikutnya teknologi reproduksi pada hewan. Ada dua teknologi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah kawin suntik atau inseminasi buatan, yang kedua cloning. Ya. Yang pertama inseminasi buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma atau semen yang telah dicairkan yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Ya, jadi sperma dari hewan unggul dimasukkan ke dalam alat ini, insemination gun, kemudian disemprotkan, disuntikkan ke alat reproduksi hewan betina lokal. Nah, maka nanti hewan ini akan bunting menghasilkan keturunan yang bagus, yang unggul, itu karena spermanya berasal dari sperma hewan unggul. Ya, itu. Contoh kawin suntik misalnya ini, sapi Brahman disuntik dengan sperma sapi unggul, ya, sapi Holstein Friesian. Maka nanti akan menghasilkan keturunan sapi unggul namanya ini, Ausmilking Zebu, AMZ. Berikutnya yang kedua, cloning. Ya, cloning itu adalah reproduksi dengan cara mengganti inti sel telur. Jadi sel telur intinya diambil diganti dengan inti sel tubuh hewan unggulan. Terus nanti sel telur yang sudah ganti inti tadi dimasukkan ke dalam rahim kandungan, maka dia nanti akan bunting, terus besok akan menghasilkan keturunan yang unggul. Gitu. Jadi cloning ini termasuk reproduksi vegetatif karena tidak melibatkan sperma, tidak ada pembuahan. Jadi hanya sel telur ini dibuang intinya diganti dengan sel tubuh hewan yang unggul. Gitu. Jadi sifat keturunannya nanti akan sama persis dengan induknya karena sifatnya vegetatif. Contoh cloning misalnya domba Dolly. Ya, ini. Nah inilah cloning pertama di dunia, ya, domba Dolly. Nah selanjutnya silakan anak-anak dibuat rangkumannya atau kesimpulannya ini supaya nanti anak-anak mudah di dalam mempelajari materi ini secara garis besarnya. Ya. Selanjutnya silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini. Bentar, kerjakan soal-soal berikut ini. Nah silahkan didiskusikan, ya, didiskusikan dengan temannya. Ya. Kemudian kelanjutannya ini, ya, silahkan dikerjakan, didiskusikan. Nah, sudah selesai. Terima kasih.